Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Husnul Khotimah dari kelas AKP 2C. Di sini saya akan membuat video penjelasan flowchart siklus pendapatan dan siklus pengeluaran Sambas Jaya Mart. Baiklah, sebelum masuk ke penjelasan, izinkan saya membacakan soal siklus pendapatan Sambas Jaya Mart. Perusahaan Sambas Jaya Mart merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dagang barang kelontong untuk skala besar. Berikut adalah siklus pendapatan yang terdapat pada perusahaan Sambas Jaya Mart. Yang pertama, bagian penjualan menerima dari order pelanggan, kemudian bagian penjualan mengecek catatan transaksi pelanggan. Jika ada hutang, maka pesanan pelanggan akan dimasukkan ke proses selanjutnya. Jika pelanggan masih mempunyai hutang, maka bagian penjualan meminta pelanggan untuk melunasi hutang tersebut. Sebelum hutang dilunasi, maka bagian penjualan menolak pesanan tersebut. Yang kedua, bagian penjualan kemudian menghubungi bagian gudang untuk mengecek ketersediaan barang. Jika barang tersedia, maka order pelanggan dapat dipenuhi. Jika barang tidak ada, maka pesanan dianggap batal. 3. Bagian penjualan membuat surat tagihan pemesanan barang dengan 3 rangkap. Yang pertama, dokumen asli disimpan bagian penjualan secara temporer berdasarkan nomor urut pelanggan. 1 salinan untuk bagian akuntansi, 1 salinan untuk bagian gudang, 1 salinan dikirim ke pelanggan. Yang keempat, bagian gudang menyiapkan barang sesuai dengan surat tagihan pemesanan barang. Setelah selesai, selanjutnya bagian gudang membuat surat pengiriman barang dengan 3 tembusan. Tembusan pertama dikirim ke bagian akuntansi, tembusan kedua untuk pelanggan, dan tembusan ketiga untuk bagian penjualan. Sementara, dokumen asli disimpan di arsip permanen bagian gudang bersama dengan surat tagihan pemesanan barang diurutkan berdasarkan nomor pelanggan. Yang kelima, bagian penjualan setelah menerima bukti pembayaran via bank dari pelanggan, maka bagian penjualan membuat salinan atau juga yang disebut dengan kopi untuk dikirim ke bagian akuntansi. Dan yang terakhir, bagian penjualan menyimpan dalam arsip permanen dokumen yang terdiri dari surat tagihan pemesanan barang, tembusan surat pengirim barang, dan bukti pembayaran pelanggan berdasarkan nomor pelanggan. Baiklah, untuk penjelasan video flowchartnya adalah sebagai berikut. Baiklah, di sini kita akan mulai bagian dari departemen penjualan. Seperti yang sudah dijelaskan di soal tadi, bahwa pelanggan di sini akan mengorder barang tersebut. Sebelum menyiapkan barang, bagian penjualan akan mengecek catatan transaksi pelanggan, yang dimana catatan transaksi pelanggan tersebut akan dilihat apakah pelanggan memiliki hutang atau tidak. Jika pelanggan tidak memiliki hutang, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu membuat dokumen pengecekan barang. Jika pelanggan memiliki hutang, maka bagian penjualan akan meminta pelanggan melunasi hutang tersebut terlebih dahulu. Jika hutang belum dilunasi, maka bagian penjualan berhak menolak pesanan barang dari pelanggan tersebut. Selanjutnya, bagian penjualan akan membuat tagihan pemesanan barang dengan 3 rangkap, yang dimana dokumen asli disimpan di bagian penjualan secara temporer. Berdasarkan nomor urut pelanggan, 1 salinan untuk bagian akuntansi, 1 salinan untuk bagian gudang, dan 1 salinan akan dikirim ke pelanggan. Setelah bagian gudang menerima surat tagihan pemesanan barang, maka bagian gudang akan menyiapkan barang pesanan maka bagian gudang akan menyiapkan barang pesanan. Bagian gudang akan membuat surat pengiriman barang dengan 3 tembusan. Nah, yang dimana tembusan pertama akan dikirim ke bagian akuntansi, dan yang tembusan kedua untuk pelanggan, dan tembusan yang terakhir atau yang ketiga untuk bagian penjualan. Sementara dokumen asli disimpan di arsip permanen pada bagian gudang, bersama dengan surat tagihan pemesanan barang diurutkan berdasarkan nomor pelanggan. Nah, selanjutnya kembali lagi ke bagian departemen penjualan. Departemen penjualan akan menerima bukti pembayaran melalui via bank dari pelanggan. Setelah menerima bukti pembayaran via bank, maka bagian penjualan akan membuat salinan atau juga yang disebut dengan kopi untuk dikirim ke bagian akuntansi.
Dan yang terakhir, bagian penjualan akan menyimpan dalam arsip permanen dokumen yang terdiri dari surat tagihan pemasaran, tembusan, surat pengiriman barang, dan bukti pembayaran pelanggan berdasarkan nomor urut pelanggan. Nah, selanjutnya siklus pengeluaran Sambas Jaya Mart. Sebelumnya, izinkan saya membacakan soalnya terlebih dahulu. Perusahaan Sambas Jaya Mart merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang perdagangan untuk barang kelontong dengan skala besar. Berikut adalah siklus pengeluaran yang ada pada Sambas Jaya Mart. Yang pertama, bagian gudang melakukan pengecekan terhadap persediaan barang di gudang. Jika beberapa barang telah mencapai titik pesanan kembali atau yang biasa juga disebut dengan reorder point, maka bagian gudang membuat surat pemesanan barang rangkap 2. Dokumen asli disimpan di arsip temporer menurut nomor. Tembusan pertama dikirim ke bagian keuangan, tembusan lain dikirim ke bagian akuntansi. Yang kedua, bagian keuangan membuat surat permintaan barang yang kemudian dikirim ke pemasok, sementara salinan surat permintaan belanja barang disimpan secara temporer oleh bagian keuangan. Yang ketiga, bagian keuangan menerima nota tagihan sesuai barang yang dipesan. Pelunasan tagihan dilakukan setelah barang pesanan datang. Nota tagihan dari pemasok akan digandakan atau juga disebut dengan dikopi, kemudian dikirim ke bagian akuntansi. Keempat, ketika penerimaan barang, bagian gudang mencocokkan antar barang yang diterima dengan surat permintaan barang yang sebelum diarsip temporer. Yang kelima, setelah barang sesuai, maka bagian gudang akan membuat surat penerimaan barang dengan 3 rangkap. 1 salinan akan diberikan untuk pemasok, 1 salinan dikirim ke bagian keuangan, 1 salinan lagi untuk bagian akuntansi. Dokumen asli diarsip secara permanen bersama dengan surat permintaan barang. Yang keenam, bagian keuangan menerima surat penerimaan barang. Kemudian bagian keuangan membuat surat perintah bayar yang dikirim kepada pihak bank. Dan yang ketujuh, bagian keuangan menyimpan dalam arsip temporer nota tagihan, surat permintaan barang, surat penerimaan barang. Dan yang terakhir, bagian keuangan membuat surat perintah membayar dengan 2 tembusan. 1 tembusan untuk bagian akuntansi, 1 tembusan untuk bank. Sementara dokumen asli diarsip secara permanen bersama dengan nota tagihan, surat permintaan barang, dan surat penerimaan barang. Berikut adalah penjelasan flowchart siklus pengeluaran Sambas Jaya Mart. Baiklah, yang pertama-tama di sini kita akan mulai dari bagian keuangan. Bagian gudang akan mengecek persediaan barang, apakah barang tersebut telah mencapai titik pesanan atau tidak, atau biasanya juga disebut dengan reorder point. Jika beberapa barang telah mencapai titik pemesanan, maka bagian gudang akan membuat surat pemesanan barang rangkap 2. Dokumen asli akan diarsip temporer menurut nomor. Tembusan pertama akan dikirim ke bagian keuangan dan tembusan lain akan dikirim ke bagian akuntansi ke bagian akuntansi. Di bagian keuangan akan menerima nota tagihan sesuai barang yang dipesan. Setelah menerima nota, tagihan pelunasan akan dilakukan setelah barang pemesanan datang. Kemudian, nota tagihan yang didapatkan dari pemasok akan digandakan atau juga biasa disebut dengan dikopi, yang kemudian akan dikirim ke bagian akuntansi. Ketika menerima barang, bagian gudang akan mencocokkan antara barang yang diterima dengan surat permintaan barang yang sebelumnya diarsip temporer. Setelah barang sesuai, maka bagian gudang akan membuat surat penerimaan barang dengan 3 rangkap. 1 salinan akan diberikan kepada pemasok, 1 salinan berikutnya akan dikirim ke bagian keuangan, dan 1 salinan terakhir akan dikirim ke bagian akuntansi. Dan dokumen asli diarsip secara permanen bersama dengan surat permintaan barang. Di bagian keuangan menerima surat penerimaan barang. Kemudian bagian keuangan akan membuat surat perintah bayar yang dikirim kepada pihak bank. Di bagian keuangan akan menyimpan dalam arsip temporer nota tagihan, surat
permintaan barang dan surat penerimaan barang. Bagian keuangan juga akan membuat surat perintah membayar tembusan. Satu tembusan akan dikirim ke bagian akuntansi dan satu tembusan untuk pihak bank. Sementara dokumen asli diarsip secara permanen bersamaan dengan nota tagihan surat permintaan barang dan surat penerimaan barang. Sekian video penjelasan flowchart, siklus pendapatan dan siklus pengeluaran Sambas Jaya Mart dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.